Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, Jaja coba yang tidak masuk siapa? Kita kelas cek siapa? Chandra kenapa? Oh, izin. Ya wes baik. Ini sebelum pelajaran tentang masalah perbedaan kalor, saya mau berbicara sedikit masalah tentang kalian kenapa setiap jenis pelajaran kalian harus berdoa. Dan kenapa sampai intinya itu sampai bersyukur kepada Tuhan. Urip sampai di dunia ini tahun 2023 sampai kamu sudah baik. Ayo nyanyi bersama. Sahabat sampai terima kasih. Baik, kita bahas masalah tentang perpindahan kalor atau perpindahan panas atau kalor. Saya punya air panas, iki mau tas saya godok. Ini baru saya rebus. Kalau sebelum gelasnya saya taruh, ini kan masih dingin gelasnya. Terus saya taruh di sini. Gelasnya enggak apa nih? Sendoknya panas apa enggak? Panas. Ya kan? Tuh contohnya. Setelah ini tak bedoi ya, kita lihat contoh-contoh perpindahan panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar IPA tema 6 subtema 1 suhu dan kalor. Apa sih yang dimaksud dengan sumber energi panas? Dan apa perbedaan antara suhu dan kalor? Kita akan membahasnya satu persatu. Sumber energi panas. Sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam, yaitu panas matahari, api, gesekan antara kedua benda, dan juga energi geotermal atau panas bumi. Sumber energi panas yang pertama, panas matahari. Panas matahari merupakan sumber energi panas terbesar di bumi. Manfaatnya menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat, mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, dapat juga untuk mengeringkan pakaian basah. Sumber energi panas yang kedua, api. Api dihasilkan jika ada bahan bakar, panas, oksigen, dan gesekan satu benda dengan benda yang lainnya. Contohnya korek api. Manfaat api digunakan untuk memasak, dapat juga digunakan untuk menjalankan mesin. Sumber energi panas yang ketiga, gesekan antara dua benda. Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara kedua benda, misalnya gesekan antara kedua tangan atau gesekan antara mistar dengan kain kering. Sumber energi panas yang keempat, panas bumi atau energi geotermal. Energi geotermal adalah salah satu komponen sumber energi
yang berasal dari dalam inti atom bumi. Energi geotermal merupakan sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral. Manfaat dari panas bumi atau energi geotermal sebagai pembangkit tenaga yang menggantikan penggunaan energi fosil. Perbedaan suhu dan kalor. Kalian tahu, panas atau yang biasa kita sebut dengan kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Coba perhatikan, ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Dan ketika batang logam tersebut menjadi dingin, suhunya menurun. Kita dapat melihat perbedaan suhu dan kalor pada tabel berikut ini. Panas atau kalor merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Sedangkan suhu atau temperatur merupakan besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin panas benda tersebut. Dari sini kita sudah dapat membedakan antara panas dan suhu. Panas merupakan energi, sedangkan suhu merupakan besaran yang menyatakan derajat panas. Perbedaan selanjutnya, satuan kalor adalah joule atau kalori, sedangkan satuan suhu adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur kalor adalah kalorimeter, sedangkan alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Panas dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lainnya, sedangkan suhu tidak dapat berpindah, namun bisa naik dan juga bisa turun. Tahukah kalian energi panas dapat mengubah suatu benda? Perubahan akibat perubahan suhu ini ada dua macam. Yang pertama kita sebut dengan pemuaian, dan yang kedua kita sebut dengan penyusutan. Pemuaian adalah perubahan suatu benda yang dapat bertambah panjang, lebar, luas atau bentuk volumenya karena terkena panas. Sedangkan penyusutan merupakan perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan ini terjadi pada benda gas, yaitu pada udara, pada benda padat, biasanya pada logam, dan benda cair, yaitu pada air. Setelah ini, ada lagi perbedaan antara panas atau kalor dengan suhu. Contoh gini, air itu sudah direbus, saya masukkan ke dalam gelas, saya masukkan sendoknya akhirnya kena panas, akhirnya itu dinamakan suhu. Saya punya beberapa gelas, saya taruh di takjubnya ya. Ini dari kelompok 1, kelompok 2, ini saya punya es batu ya. Saya punya es batu, saya masukkan ke sini 1, terus saya masukkan ke sini 1, terus saya masukkan ke sini 1. Tuh. 2 es batu. Nanti coba dari A saya taruh di dalam kotak, saya tutupi, tidak ada sinar matahari yang masuk, tidak ada cahaya yang masuk. Terus yang B saya taruh di tempat terbuka, yang C saya taruh di lapangan. Menurut kalian, saya tanya, yang cepat habis yang S, yang cepat habis yang C. Terus yang sedengan ya nomor 2, yang
B. Terus sing nomor 3, sing awet yang A. Yang ketiga, praktek yang kedua. Coba sini saya ini coba gesekkan selama 1 menit. Apa yang kalian merasakan? Panas. Itu contoh dari panas, dari gesekan dari panas tangan. Sudah? Kalau sudah, coba dilihat di itu yang saya berikan. Coba kerjakan selama berapa menit ya? 10 menit. Itu yang di kotak-kotak. Kerjakan selama 10 menit dimulai dari sekarang. Jangan. Ayo, kelompok 2 maju. Kelompok 2 sini. Membaca ide pokok tentang masalah gempa bumi di paragraf 1. Yuk, baca. Ya betul. Yuk, nomor 2. Ya, bagus, semua sudah cukup bagus. Sebelum kita akhiri, baik kita menarik kesimpulan dari beberapa pelajaran kita, yaitu sudah duduk. Next, kita menarik beberapa kesimpulan, yaitu yang nomor 1, perbedaan panas dan suhu. Saya ulangi, panas bumi bisa merambat ke benda lain. Kalau suhu tidak bisa merambat, tapi turun naik. Terus yang kedua, apalagi sumber panas itu ada beberapa macam. 1, sinar matahari. Terus yang kedua, tekanan apa jenis panas bumi. Yang ketiga, gesekan benda. Terus yang lain, api. Contoh dari sinar matahari apa aja? Mengeringkan baju. Yang kedua, mengeringkan garam, mengeringkan padi. Terus mengeringkan ikan asin. Baik, terima kasih. Sebelum kita akhiri, Bapak mempunyai sebuah lagu.
kita berdoa dulu.